Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat kan? Harus selalu dalam keadaan sehat ya. Karena sekarang keadaannya masih dalam status darurat corona COVID-19, jadi kita belajarnya secara daring ya, jadi dalam jaringan nih. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu secara langsung. Oke? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang mata pelajaran biologi. Ibu akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, anak-anakku sekalian, tahu gak keanekaragaman hayati itu apa? Pasti udah tahu kan? Waktu SMP ini udah pernah dibahas loh. Sekarang Ibu hanya mengulang saja tentang keanekaragaman hayati. Bagaimana? Tahu kan tentang keanekaragaman hayati? Oke, supaya bisa mengingatkan kembali, Ibu akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Sebelum menjelaskan keanekaragaman hayati, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama itu, kalian harus memahami manfaat keanekaragaman hayati. Nih, kompetensi yang harus kalian capai, yang pertama itu keanekaragaman gen, jenis, ekosistem, melalui kegiatan pengamatan. Yang kedua, kamu bisa mengkomunikasikan keanekaragaman hayati dan usaha pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Ini indikator yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan tentang karakteristik manfaat dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Juga kalian harus bisa menerapkan sikap kepedulian terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang harus kalian capai ya. Jadi bisa dipahami kan, kalian harus mencapai apa saja dalam pembelajaran keanekaragaman hayati. Langsung saja, Ibu akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Nah, ini di layar ini ada dua panah. Yang pertama, tingkat keanekaragaman hayati, dan yang kedua, keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum kedua panah ini, Ibu akan menjelaskan dulu pengertiannya. Tapi sebelumnya, tahu nggak anak-anak bagaimana apa sih keanekaragaman hayati itu? Oke, Ibu jelaskan lebih jelas ya, apa itu keanekaragaman hayati. Nah, ini nih pengertian keanekaragaman hayati, yang merupakan keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain. Keanekaragaman hayati ini penting bagi kelangsungan hidup karena adanya saling keterkaitan antara jenis yang fungsional memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yakni melalui daur materi dan energi. Jadi keanekaragaman ini sangat penting ya anak-anak. Kenapa kita bahas? Karena ini awal dari mula kita hidup di dunia ini. Jadi berbagai macam keanekaragaman. Nah, itu udah Ibu jelaskan. Bagaimana, sudah mengerti anak-anak? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini ada dua panah nih di sini. Yang pertama itu tingkat keanekaragaman hayati. Bagaimana? Udah ingat kan tentang keanekaragaman hayati itu apa aja? Oke, kita bahas ya satu-satu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tingkat keanekaragaman hayati. Itu ada 3. Nih, yang pertama ada gen, yang kedua jenis, dan yang ketiga itu ekosistem. Bagaimana? Sudah mulai mengingat-ingat tentang keanekaragaman hayati? Oke, Ibu jelaskan kembali ya, biar semakin ingat itu keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, ini keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi gen dalam suatu spesies. Variasi gen menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup berbeda. Variasi gen dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungan. Dan contohnya itu yang pertama yaitu spesies kucing. Terdapat variasi kucing Angora berbulu panjang, kucing Siam, dan kucing Baines. Nah, itu pengertian dari tingkat gen
Apakah sudah jelas? Oke. Untuk memperjelas lagi, Ibu akan memperlihatkan contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Nah, ini pasti bertanya-tanya kan, kenapa ini namanya sama kan? Pasti tahu kan ini tanaman apa? Betul, itu tanaman kembang sepatu. Nah, di sini kembang sepatu ini ada berbagai macam warna. Ada warna pink, ada warna merah, ada warna putih, dan ada warna kuning. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, betul. Jadi, walaupun dia satu spesies tapi beraneka ragam gen. Jadi ini satu spesies tapi gennya berbeda-beda, makanya dia berbeda-beda warnanya. Selanjutnya setelah menjelaskan tentang gen, bagaimana? Udah cukup jelas? Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat jenis. Nah, ini keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Dua makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies jika keduanya dapat melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur. Keanekaragaman spesies biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni kumpulan makhluk hidup dan berbagai spesies. Nah, itu pengertian dari tingkat jenis keanekaragaman. Bagaimana, sudah tahu kan bagaimana sih contohnya keanekaragaman tingkat jenis itu? Ya, nih Ibu jelaskan lagi nih. Ada beberapa contohnya yang terdapat dalam suatu spesies. Yang pertama itu dalam satu komunitas itu ada berbagai macam nih, seperti pohon mangga, mawar, semut, belalang, kupu-kupu, melati. Itu merupakan keanekaragaman jenis. Dia ada di dalam suatu komunitas dan berbagai macam jenis. Nah, ini contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kalian bisa lihat nih di halaman rumah kalian ada berbagai macam jenis keanekaragaman. Yang pertama itu nyamuk, pasti ada kan di rumah kalian? Ya. Terus yang kedua itu kantong semar. Tahu nggak kantong semar itu apa? Iya, bagus. Yang selanjutnya itu kucing. Kucing pasti banyak loh di lingkungan kalian di rumah ya. Selanjutnya tumbuhan paku. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang keanekaragaman tingkat ekosistem. Tingkat keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antar lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Makhluk hidup yang beraneka ragam berinteraksi dengan sesamanya, lingkungan biotik dan dengan lingkungannya atau abiotik tidak hidup seperti air, tanah, cahaya matahari, suhu, kelembaban, dan mineral. Kombinasi tersebut membentuk lingkungan yang beragam. Contohnya, ada ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem hutan. Nah, itu keanekaragaman tingkat ekosistem. Bagaimana, sudah paham? Ini contohnya keanekaragaman ekosistem. Bisa dilihat nih, ada ekosistem hutan, ada ekosistem gurun, ada ekosistem rawa, ada ekosistem air laut, dan ada ekosistem air tawar. Nah, di berbagai macam ekosistem ini berbagai macam kumpulan spesies juga dan berbagai macam keanekaragaman. Nah, itu yang sudah Ibu jelaskan, 3 tingkat keanekaragaman hayati. Bagaimana, sudah jelas? Sip. Jadi untuk tingkat keanekaragaman hayati itu nanti kalian pahami kembali ya. Selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang keanekaragaman hayati Indonesia ini. Nah, ini keanekaragaman hayati di Indonesia ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati Indonesia, manfaat keanekaragaman hayati, dan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan usaha pelestarian. Kita bahas satu-satu ya. Nih, keanekaragaman itu banyak keunikannya yang ada di Indonesia, terdiri dari termasuk keanekaragaman hayati tingkat tinggi,
memiliki tumbuhan flora bertipe Indomalaya, adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan. Memiliki hewan dan tumbuhan yang langka, memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Nah, yang termasuk keanekaragaman hayati tingkat tinggi itu apa saja sih? Kita lihat ya di sini. Di sini ada penjelasan tentang bagaimana sih Indonesia itu merupakan tenaga kepulauan. Pasti sudah tahu kan? Nah, ini kita bisa tahu termasuk tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu tingkat keanekaragaman mamalia, yang kedua reptil, yang ketiga apes, yang keempat amfibia, dan yang kelima itu atophytia. Nah, itu merupakan keanekaragaman hayati tingkat tinggi. Kita kembali lagi. Nah, yang kedua itu memiliki tumbuhan flora dan bertipe Indomalaya. Seperti apa sih Indomalaya itu? Yaitu seperti tumbuhan yang hidup di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Jadi ada kesamaan antara Indomalaya. Selanjutnya yaitu adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan. Nah, kita lihat nih apa sih tipe hewan Indonesia yang bertipe oriental. Yang pertama ini, kita bisa lihat nih, udah sering kan lihat hewan gajah, pasti udah tahu kan udah bagaimana hewan gajah itu bentuknya seperti apa, dia ada di mana. Nah, ini penjelasan ciri-ciri dari gajah. Benar ya, dia berukuran besar, terus banyak jenis primata. Yang ketiga, warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam. Nah, ini gajah ini biasanya banyak ada di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Selanjutnya kita lihat tipe Australia. Ini daerah Australia, mencakup fauna di wilayah bagian timur, Papua, dan Kepulauan Aru. Ciri-cirinya itu berukuran lebih kecil, memiliki mamalia berkantong, misalnya walabi kecil. Atau apa coba? Kanguru, ya betul, kanguru. Selanjutnya warna bulu burung lebih menarik dan beragam, misalnya burung cendrawasih, burung kasuari. Nah, itu tipe Australia. Selanjutnya yaitu tipe peralihan. Tipe peralihan ini dia transisi oriental australis, terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri seperti komodo. Itu kan hewan-hewan peralihan. Terus babi rusa, anoa, dan burung maleo. Nah, itu fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, kita lanjut. Memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Nah, di Indonesia itu banyak sekali tumbuhan yang langka, hewan dan tumbuhan yang langka. Tahu nggak hewan apa yang langka ada di Indonesia? Ya betul, yang pertama itu badak Sumatera. Ada harimau Sumatera, ada tapir, komodo. Ini hanya ada di kebun binatang ya, nggak mungkin dia berkeliaran bebas di lingkungan kita. Yang selanjutnya itu tumbuhan langka, yaitu ada matoa, gandaria, badali, sawo kecik, dan bendo. Pasti kalian bingung ya, aneh nama-namanya. Selanjutnya yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati? Manfaatnya kenapa sih kita harus mempelajari keanekaragaman hayati? Ini yang pertama yaitu penghasil sumber daya alam hayati seperti kayu, sumber karbohidrat, dan protein. Jadi itu sangat bermanfaat bagi kebutuhan kita. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan obat-obat dan kosmetika, sumber plasma nutfah, perikanan. Juga bisa sebagai prasarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Juga manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Banyak sekali loh manfaat dari keanekaragaman hayati. Makanya kita harus mengetahui apa sih itu keanekaragaman hayati. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan usaha pelestariannya. Nih, bahas satu-satu. Nah, ini penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama, hilangnya habitat dan fragmentasi. Apa sih
Fragmentasi habitat adalah pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil lagi. Terus hilangnya habitat adalah menyusutnya materi pada tempat yang sesuai untuk hidup. Yang kedua, spesies eksotik atau introduksi spesies. Introduksi spesies adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Misal di Indonesia, yaitu penggunaan padi unggul telah menyebabkan punahnya padi tradisional. Yang selanjutnya yaitu degradasi habitat, kerusakan habitat karena polusi, misalnya hujan asam, eutrofifikasi, dan efek rumah kaca. Yang keempat, eksploitasi secara berlebihan, industrialisasi kehutanan dan perikanan. Yang terakhir, perubahan iklim global. Nah, itu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Sayangkan kalau misalnya keanekaragaman hayati ini semakin punah. Makanya kita harus selalu melestarikan dan menjaga keanekaragaman hayati. Nah, apa sih usaha-usahanya supaya keanekaragaman hayatinya tetap lestari? Nah, kita bahas. Ada dua macam, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Bagaimana tahu gak pelestarian in situ seperti apa? Oke, Ibu jelaskan ya. Pelestarian in situ itu pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Salah satu contoh pelestarian in situ adalah dengan dibuatnya taman nasional, cagar alam, dan Swaga Marga Satwa. Contoh pelestarian in situ yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan Taman Nasional Komodo. Itu pelestarian in situ, di dalam satu habitat di tempat aslinya. Yang kedua, pelestarian ex situ. Kalau ex situ itu pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi pembiakan ex situ dapat dilakukan dengan mendirikan kebun binatang. Contohnya kebun botani, kebun koleksi, dan kebun plasmanutra. Nah, itu yang sudah Ibu jelaskan tentang keanekaragaman hayati. Bagaimana? Sudah mengerti dan memahami dan mengenal lagi, bisa mengingat-ingat lagi tentang keanekaragaman hayati? Ya, bagus. Jadi, nanti kalian bisa mengetahui dan mengenal kembali bagaimana keanekaragaman hayati. Itu beberapa penjelasan yang Ibu sampaikan. Nanti ada soal latihannya ya untuk tugas kalian di rumah. Jadi nanti kalian akan diberikan soal latihan, kalian tulis di buku catatan kalian bagaimana latihannya, soalnya, dan jawabannya. Nanti akan muncul di layar selanjutnya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.